Tapi dia dibungkus seakan-akan pakai sisi agama juga. Padahal dia berbicara pada ruang politik. Padahal ruang politik tidak bisa dibaca dengan hitam dan putih. Dan dia membacanya sisi politik ini dengan cara hitam dan putih. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ahmad Armada 7. Yang jadi pertanyaan, padahal banyak pakar sejarah, kenapa seorang Tengku Zulkarnain diberi keleluasaan berbicara yang sebenarnya apa ya? Salah kaprah. Nggak tahu dia belajar sejarah dari mana. Yang harus digarisbawahi, NU itu dulu dimusuhi oleh dua kutub. Kutub apa? Kutub kanan diwakili oleh golongan-golongan yang ingin mendirikan negara Islam seperti Masyumi. Lalu akhirnya nimbrung ke DITII. Dari golongan kiri, PKI yang ingin mendirikan negara komunis. Kan jelas, baik kubu kanan dan kubu kiri saat itu selalu menyerang NU. Banyak kok bukti-bukti sejarah. Harus Anda bedakan loh ya. Perspektif PKI, perspektif golongan negara Islam saat ini dengan dulu itu beda. Kalau dulu itu jelas ada partainya, jelas ada gerakannya. Dan dulu itu juga beda dengan sekarang. Kalau dulu itu posnya sah secara hukum, tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka jadi salah setelah mereka melakukan pemberontakan, baik dilakukan oleh PKI, baik dilakukan oleh DITII. Di situ gitu loh. Tapi sebelumnya ya biasa-biasa saja. Cuma bedanya, kalau PKI akhirnya ditetapkan dengan TAP MPRS, sedangkan gerakan DITII Masyumi tidak ada TAP MPRS. Mungkin yang berbeda saat itu apa sikon politiknya. Tapi kedua-duanya, DITII ataupun PKI, pernah dibasmi negara. Dan dua-duanya itu dulu yang memusuhi NU. Dan harus digarisbawahi juga, komunis itu sudah ada lama sebelum Pancasila. Ideologis komunis sudah ada lebih dulu sebelum munculnya Pancasila. Dan harus digarisbawahi juga, antara ideologis dan partai itu sesuatu yang beda. Kalau saya amati ya, Tengku Zulkarnain ini berbicara soal Nasakom, soal Soekarno, itu dari sisi apa? Sisi politik. Dia tidak dari sisi lainnya, tapi dia dibungkus seakan-akan pakai sisi agama juga. Padahal dia berbicara pada ruang politik. Padahal ruang politik tidak bisa dibaca dengan hitam dan putih. Dan dia membacanya sisi politik ini dengan cara hitam dan putih. Kan aneh. Dan saya pernah bicara di beberapa video, Tengku Zulkarnain ini paling getol berbicara soal komunis, PKI, dan lain sebagainya. Tapi dia banyak nggak paham. Yang dia lakukan ini lebih condong kepada apa? Lebih ke framing kalau kita perhatikan. Seakan-akan orang yang di luar mereka, yang temennya komunis semua, temennya PKI semua. Framingnya itu bisa diartikan begitu bagi orang awam loh ya. Tapi ini karena apa? Kesalahan cara baca, cara pandang sudut dia dari hitam dan putih. Padahal politik tidak begitu. Karena politik banyak intrik, banyak konspirasi, banyak taktik. Nggak tahu ini dia belajarnya ke siapa. Tapi kalau alur dia berbicara ini, dia belajarnya pada sisi lawannya NU, lawannya PKI. Kemungkinan ke arah Masyumi. Karena cara berbicaranya seperti itu. Padahal harusnya kalau ingin tahu Soekarno, harus tahu dari orang-orang yang dekatnya Soekarno. Kalau dari lawan politiknya tentu beda. Tapi kalau dari orang yang dekat Soekarno, akan tahu sesungguhnya seperti apa. Kalau input saya, ini dari seorang Gus di Buntet. Bapaknya dia dulu seorang pejuang, kakeknya pejuang juga. Dan Gus ini dari kakeknya ini dulu gurunya Pak Karno. Jadi tahu, dan Pak Karno ini sesungguhnya gurunya siapa? Ki Ahmad Dahlan, juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan Pak Karno ini bisa dibilang apa? Salah satu presiden yang alim selain Gus Dur di Indonesia. Jangan kira Pak Karno nggak tahu agama, gurunya Anda bisa melihat. Dan input yang ini lebih saya percayai karena apa? Inputnya dari orang yang leluhurnya dia itu dipakai Pak Karno untuk konsultasi agama, konsultasi negara. Dan dia ini juga seorang kiai yang terkenal, seorang yang sangat alim, ilmunya tinggi, karomahnya tinggi, dan lain sebagainya. Dan kita itu kadang salah kaprah, kenapa Nasakom ada? Kan begitu. Nasakom ada itu tuh dibuat Pak Karno untuk apa? Untuk mendamaikan semua hal yang ada. Sesungguhnya begitu. Baik komunis, baik Islam, baik nasionalis itu jadi satu. Karena saat itu posisinya sah, jadi tidak ada yang salah. Di luaran ada yang berbicara Pak Karno itu PKI itu salah. Pak Karno ideologinya itu Islam. Kalau dia dekat dengan sisi politik PKI itu iya. Ya karena posisinya itu sah, tidak ada yang salah. Satu hal ya, kalau Pak Karno itu ideologinya komunis,
Harusnya saat Pak Karno membuat Nasakom itu yang nentang itu kan ada dua, Masyumi dan Muhammadiyah. Harusnya kalau Pak Karno ini ideologinya komunis, harusnya Muhammadiyah dan Masyumi harus dibasmi. Nyatanya tidak kan. Jadi Pak Karno ini salah kalau diartikan dia itu komunis, itu salah. Dan satu juga, kalau Nasakom ini komunis, betul-betul ideologi komunis, lalu kenapa ada agama? Kan Nasakom, nasional, agama, dan komunis kan jelas. Kalau Nasakom tujuannya ini komunis, tentu tidak disertakan partai seperti NU. Nih, harus jeli di sini. Kenapa ada NU ya? Karena mau disatukan semua dalam bingkai ayo membangun negara. Di situ sesungguhnya. Kalau endingnya akhirnya itu PKI itu memberontak, Masyumi itu ikut DETI memberontak, kan salah mereka. Sudah jelas di situ. Dan kedekatan partai NU saat itu kan untuk melindungi Pak Karno. Karena apa? Orang-orang PKI itu selalu dekat dengan Pak Karno, makanya orang NU juga dekat dengan Pak Karno untuk melindungi dari pengaruhnya PKI ini. Makanya NU dekat dengan Pak Karno. Tapi bagi orang yang nggak suka PKI dan nggak suka NU lalu memfitnah NU juga seperti PKI kan begitu. Ya karena gerakan orang masuk dalam organisasi gerakan itu pasti ada niat tertentu. Niat tulus agama, niat tulus politik, niat tulus uang, dan lain sebagainya. Kalau itu betul-betul tidak, kalau betul-betul Nasakom itu komunis, tentu tidak ada agama yang diwakili oleh organisasi atau partai NU. Kenapa juga dulu NU bisa berdampingan dengan PKI? Itu nyata, karena apa? PKI saat itu apa? Dia itu masukkan slogan di daerah-daerah itu apa? PKI, Partai Kiai Indonesia. Makanya banyak orang Islam yang di PKI. Anda teliti saja dari nama-nama orang PKI, banyak yang beragama Islam. Karena memang banyak yang Islam di sana. Dan soal bisa berdampingan, ya bisa. Namanya partai. Ya sekarang aja partai juga bisa berdampingan dengan sekampung juga bisa. Ada berbagai macam partai. Apalagi saat itu posisinya sah kan begitu. Dan untuk menarik orang ini perlu taktik saat itu NU itu. Ya karena PKI menggunakan taktik itu, sebutan Partai Kiai Indonesia. Taktiknya begitu. Soal ideologi ini nggak bisa dipaksakan, karena ini ada di hati dan otak. Politik itu isinya kepentingan, itu jelas. Misal ada yang berkata Pak Karno itu komunis, berarti dia itu tidak paham tentang sejarah sesungguhnya. Tidak paham tentang sejarah orang begini. Politik itu tidak bisa dilihat dari cara pandang hitam dan putih, karena politik itu penuh tipu daya, politik penuh intrik. Kalau Anda melihat dengan hitam dan putih, akhirnya akan paham. Lalu akhirnya terjadi friksi antara PKI dan NU, antara DITI dan NU. Yaitu sejarah. Tapi kalau ada sejarah yang mengatakan Pak Karno PKI, NU PKI, dia ini tidak paham sejarah dan gagal paham sejarah. Ya, harusnya ya diam saja daripada ngomongnya salahan begitu. Oke, sampai sini. Wassalam.